Selamat sore para pemirsa podcast Saya Urai yang saya cintai. Hari ini memasuki puasa hari kedua. Ada yang kedua, ada yang ketiga, yaitu monggo itu menurut percayaan masing-masing dan semuanya saya yakin baik. Tetap semangat karena dengan modal semangat saya yakin semua bisa berjalan dengan lancar. Apapun itu, mau belajar, mau bekerja, bahkan mau makan pun kita sudah ada tersedia makanan di meja makan, tapi kalau tidak ada semangat untuk makan, ya tidak bisa menikmati kenikmatan yang sudah kita miliki. Pemirsa saya urai yang saya cintai, kali ini saya akan membagikan dua paket giveaway kepada pemirsa tercinta saya yang selalu mengikuti channel saya urai. Jadi yang pertama paket giveaway ini akan saya berikan kepada pemirsa yang mempunyai komentar paling bagus. Karena ada dua tema kali ini. Yang pertama temanya adalah eh, momen momen kita jengkel kepada bos kita. Kita ketahui bahwa setiap pekerjaan, setiap pekerjaan pasti selalu ada interaksi antara atasan dengan bawahan, atau kalau yang langsung direksional adalah staf dengan direkturnya. Nah, pasti semua ada momen-momen yang pernah dirasa jengkel. Itu saya yakin. Pasti semua ada pernah merasa rasa jengkel kepada bos kita atau atasan kita. Nah, kali ini saya akan membagikan giveaway kepada pemirsa yang mempunyai cerita eh, momen rasa jengkel kepada bosnya gitu. Nanti ditulis di kolom komentar. Kemudian yang kedua giveaway akan saya berikan kepada kriteria yang berikutnya adalah momen terlucu atau momen-momen yang paling lucu ngisi-ngisi dalam hidup kita. Nah, dua momen ini nanti akan saya ceritakan intronya, nanti silakan teman-teman tulis di kolom komentar, nanti kita lihat yang paling lucu atau yang paling eh, gondok lah istilahnya dengan bosnya, nanti akan kita berikan giveaway dari Sewurai. Memang momen menjengkelkan kepada bos ini jarang sekali terekspos. Kalau anak buah jengkel karo bose itu paling ya gur, kalau kuli bangunan ya gur nendang adukan semen, ya, nendang ember gitu. Kalau staf mungkin ya banting pulpen apa segala macam. Nah, itu yang dilakukan biasanya pelampiasannya seperti itu. Karena memang bos kita ini mempunyai kitab yang ampuh. Kitab apa? Yaitu kitab yang isinya dua pasal itu, pasal satu dan pasal 2. Kitab yang paling ampuh, yaitu pasal satu dan pasal 2. Dua pasal itu memang sangat sangat ampuh buat para bos-bos itu. Pasal satu itu teman-teman mungkin sudah paham dan familiar dengan istilah ini. Sebenarnya cuma istilah sih, cuma jadi membudaya. Pasal satu bunyinya bos tidak pernah salah dalam kondisi apapun. Nah, itu pasal satu. Yang pasal kedua adalah dalam kondisi apapun anak buah selalu salah. Nah, karena bos ini memegang dua pasal itu, jadi dia selalu benar. Jadi kadang-kadang apapun yang dia kerjakan, apapun yang dia lakukan, wis ora salah, ora bener, pokoknya bos ki bener. Ini saya ada punya cerita lucu. Bukan cerita lucu, ini cerita tentang kejengkelan. Kejengkelan sama bos saya waktu itu.
kejadiannya sudah lama, sudah berapa puluh tahun yang lalu. Karena saya dari Wonogiri ke Jakarta saya memang kebetulan, secara kebetulan, itu bukan cita-cita, tapi secara kebetulan saya sudah menggeluti di bidang kreatif atau seniman. Jadi tahun 88, 89 saya sudah jadi seorang desain grafis di suatu perusahaan swasta di Jakarta. Nah, pada tahun itu teman-teman desain grafis mungkin yang teman-teman desain grafis pada tahun-tahun itu pasti tahu, semua pasti paham. Dulu tidak ada namanya istilah komputer desain. Ya mungkin sudah ada, tapi jarang sekali perusahaan pakai. Kita masih menggunakan teori manual. Jadi kita kalau di sekarang ini namanya kumpulan font di komputer Windows itu, tapi kalau di zaman dulu itu namanya Mekanorma. Mekanorma itu buku yang isinya kumpulan font, kumpulan huruf-huruf dari A sampai Z, angka 1 sampai angka 9 sampai angka 0. Nah, itu dibukukan satu buku tebal gitu, itu namanya Mekanorma. Mekanorma ini sangat vital fungsinya buat kita seorang kreatif, karena kalau kita mau menulis contohnya ada kita membuat brosur Ramadan misalnya gitu. Jadi si kreatif ini seorang desain grafis ini harus menjiplak satu-satu huruf itu. Kita trace dulu namanya tracing, pakai meja tracing. Meja tracing itu meja yang atasnya kaca tapi dibolongi gitu. Jerone sini lampu. Jadi kalau teorinya teori menjiplak lah anak-anak SD itu. Seperti itu. Jadi kita harus tulis satu-satu R, kita jiplak A, kita jiplak. Betapa jenengan bisa bayangkan untuk membuat satu desain poster itu satu desain aja bisa memerlukan waktu 1 hari. Karena setelah itu kita fotokopi, baru kita kasih warna satu 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 sesuai keinginan. Nah, hal yang menjengkelkan dari yang akan saya sampaikan adalah di saat saya sudah membuat desain, kemudian saya ajukan desain itu ke atasan saya, waktu itu ke direktur saya, karena memang dulu seorang kreatif itu directnya langsung ke direksi, gitu. Kita ajukan ke direksi, direktur saya ini menolak. Menjengkelkannya bukan karena desain ditolak, bukan. Jadi kerjaan saya ini ditolak. Saya tanya dong, "Pak, ini," pertama dia yang bilang, "Ini desain kamu jelek, desain kamu ini jelek sekali." Lalu saya tanya, "Pak, mohon maaf, ini jeleknya di mana ya menurut Bapak? Apa yang harus kita ganti?" Hal yang menjengkelkan ini, "Loh, kamu yang lebih tahu, jangan tanya saya. Pokoknya intinya gambar ini, desain ini jelek menurut saya. Jeleknya di mana saya nggak tahu." Nah, itu hal yang menjengkelkan. Kita diklaim bahwa desain kita jelek, tapi jeleknya di mana beliau tidak memberitahu. Jangan tanya saya, kamu lebih ngerti. Ini intinya desainnya jelek, jeleknya di mana saya nggak tahu. Kamu cari sendiri aja jeleknya di mana. Itu hal-hal yang menjengkelkan. Satu. Kemudian itu masih tertanam terus tuh sampai sekarang tuh. Tapi sebenarnya itu kejadian-kejadian lucu sih. Kalau menurut saya yaitu akhirnya dengan seperti itu kita harus banyak belajar. Karena dengan kalau kita bicara seorang seni, itu apa yang kita anggap seni, belum tentu orang lain menganggap seni. Apa yang kita anggap bagus, belum tentu orang lain menganggap bagus. Tuh. Jadi kalau kita bicara seniman secara murni, kalau seniman ini kan selalu idealisme. Pokoknya nek orang ini
Ini dari kacamata seniman ya. Ini orang ini elek gitu, itu dari kacamata seniman. Tapi kalau kita sudah masuk ke sebuah industri, kita punya, bos, kita punya owner, nah kita tidak bisa idealis itu selalu tertanam di jiwa seniman itu. Nah ini ada kaitannya dengan kejengkelan saya yang kedua. Ini beda orang, beda bos. Suatu ketika saya mengajukan, desain, desain poster waktu itu. Nah, karena dari segi seorang seniman apa namanya, kita melihat dari segi seni gitu. Perpaduan warna, gradasi dan macam-macam dan lain-lain, font, tipografi dan lain kan memang, sudah kita buat, kita set sedemikian rupa. Karena dengan ilmu yang kita miliki, akhirnya kita bisa menerapkan bahwa, oh desain yang bagus seperti ini, desain yang bagus seperti ini. Nah ini ada momen-momen yang menyakitkan juga teman-teman. Pada suatu ketika, cuman masalah warna, masalah warna. Jadi, kalau menurut saya sebagai seorang kreatif waktu itu, bahwa perpaduan warna ini dengan warna ini itu tidak masuk, tidak tidak matching. Tapi bos saya mengatakan berbeda. Ini saya maunya warna merah, Pak. Ini kalau dikasih warna merah tidak kontras, Pak. Kok terlalu kontras waktu itu. Karena tidak sesuai dengan background dan apa, ornamen-ornamen yang lain. Nah, itu jawabannya, ini nanti poster siapa yang buat? Yang buat ya manajemen, Pak. Yang bayar siapa nanti? Ya finance, Pak, yang bayar. Artinya yang bayar saya loh. Iya, Pak. Lah wong yang bayar saya kok mau saya kasih warna merah, mau kasih warna putih. Wis sak sirku. Wong sing arep bayar aku kok kowe protes. Nah, itu dua dua momen yang menurut saya apa ya? Eh konyol, lucu, konyol tapi jengkelin tapi ya sudah itu namanya bos. Pasal satu dan pasal 2 itu tadi. Nah, itu salah satu contoh. Salah satu contoh momen-momen kita jengkel kepada bos kita. Nah, saya pengen berinteraksi dengan kawan-kawan pemirsa podcast Seurai, silahkan monggo yang punya rasa jengkel kepada bos panjenengan tolong tulis di komentar ya. Nanti yang komentar paling konyol, komentar paling seru gitu nanti akan kita kita kasih giveaway. Itu yang pertama. Kemudian giveaway yang kedua saya akan berikan kepada teman-teman yang mempunyai cerita lucu dalam hidup. Cerita lucu itu semacam-macam, pokoknya cerita lucu gitu, namanya juga cerita lucu. Ini saya punya juga cerita lucu, yang ini sebagai introduksi, mudah-mudahan nanti cerita saya ini nyambung sehingga panjenengan semua bisa menulis cerita lucu panjenengan semua. Jadi cerita lucu saya ini, eee, pada masih sekitar sekitar tahun-tahun 90-an, karena itu memang lucu sekali dan saya tidak bisa lupa. Pada tahun-tahun 90-an, itu kalau kita nongkrong ya namanya di sana ada Blok M, daerah Blok M itu tempat anak-anak muda nongkrong lah. Sebut saja saya nongkrong di sebuah rumah makan terkenal, terkenal versi kita-kita yang pada saat itu mempunyai salary yang cukup lah gitu. Sebut saja saya nongkrong di rumah makan Tepat Saji. Saya sudah tidak usah sebutkan namanya, tapi intinya seperti itu. Kita nongkrong, kita pesan makan, makanan sudah kita bayar, kita tunggu, kita bawa ke meja ceritanya. Saya berdua sama temen waktu itu. Biasa gayanya kayak wong borju gitu. Nah, lagi enak-enaknya mau makan, ayam yang mau saya makan ini mental. Mental, mental. Jatuh jauh gitu. Kira-kira ada 2-3 meter dari tempat saya duduk.
Pada saat itu saya isin tenan kuwi. Tengok kanan kiri kanan kiri, wah aman. Akhirnya ayam itu munduk-munduk saya ambil lagi. Karena memang waktu itu ya lumayan mahal menurut saya pada saat itu. Begitu wis makan, kita udah makan ini udah nggak konsen ini, wis isine wisin, malu gitu. Mau makan itu udah nggak konsen. Tadinya kita mau nongkrong berlama-lama jadi cepet-cepet selesai makan terus kita kabur gitu dari situ. Karena rasa malu yang luar biasa. Nah, setelah selesai makan setelah selesai makan, kita baru mau pergi. Saya disamperi sama mbak-mbak seusia saya lagi. Waktu itu saya memang masih bujang ya, umurnya waktu itu mungkin masih sekitar 18, 19 tahunan. Baru selesai mau makan, mau pergi disamperi sama mbak-mbak. Dia tanya, "Mas tadi yang jatuh apa?" Sebenarnya saya tahu bahwa dia ngerti. Sebenarnya saya tahu kalau dia paham yang jatuh itu ayam saya. Nah itu pukulan yang bikin saya malu dan sampai sekarang itu rasa malu itu tidak bisa saya lupakan. Nah teman-teman silahkan nanti kalau yang punya momen-momen lucu silahkan ditulis. Oh iya ini ada satu momen lucu lagi, itu juga saya tidak lupa. Suatu ketika saya sedang mau berangkat kerja, yaitu kejadiannya itu masih pagi sekitar jam jam 8 setengah 8 di Simatupang, Jalan Simatupang itu dulu masih baru dibuka jalan itu, mau ke arah Pondok Indah. Saya lagi naik motor, tiba-tiba saya melihat ada uang terbang. Waktu itu memang uang kalau tidak salah itu uang nilai nominal tertinggi itu 50.000, belum ada 100.000 waktu itu. Nilai tertinggi nominalnya 50.000, ada uang terbang. Ada uang terbang, saya sambil naik motor saya saut gitu ndelalah tidak kena itu. Luput, si uang itu saya saut luput. Akhirnya saya bergegas memarkirkan motor, saya balik arah tuh mau mengambil uang itu. Nah ternyata dari belakang saya ada orang yang sama yaitu sopir taksi. Jadi di Jalan Simatupang itu ada Hotel Arcadia. Hotel Arcadia itu banyak taksi-taksi yang ngetem di depan hotel itu. Itu ternyata si sopir taksi ini melakukan hal yang sama, nguber duit terbang tadi. Akhirnya saya dengan si sopir taksi ini bersih tegang, ini duitku, ini bukan ini duitku, ini saya nemu. Belum selesai permasalahannya ini selesai, dari belakang saya ada orang lari. Ternyata si pemilik uang itu yang sebenarnya. Jadi uang itu berasal dari kernet mobil yang mungkin dia berdiri kan biasa kalau kernet bis itu berdiri di pintu sambil menghitung uang mungkin begitu. Jadi si sopir ini, si kernet ini mungkin teledor uangnya terbang. Begitu si merasa kehilangan uang kan mungkin si kernet nyuruh sopirnya berhenti. Nah, terus nyamperi duit itu. Duit itu sedang kita perguncingkan antara saya dengan si sopir taksi itu. Iki duitku, iki duitku, iki duitku. Akhirnya si kernet bis inilah yang, woi, ini duitku. Akhirnya itulah rasa malu yang luar biasa. Sampai saya mau istilahnya nyusuli mobil bis kuwi wis isin, di jalan kuwi mukanya wis malu. Nah seperti itu teman-teman, itu adalah momen-momen konyol terhadap bos kita dan momen-momen lucu. Silahkan buat teman-teman, saya ada 2 giveaway dari Sewurai, nanti saya kirim, tulis kolom komentar bagi teman-teman yang mempunyai, apa namanya, cerita lucu dan, cerita konyol, apapun itu silahkan tulis ke komen di kolom komentar. Yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, like, komen, share, supaya kita memberi, apa namanya, bisa selalu memberi, podcast-podcast atau vlog-vlog yang menarik di kemudian hari. Tak lupa
Saya mengucapkan terima kasih karena sudah setia mengikuti channel Saya Urai. Selalu semangat walaupun bulan puasa, sehat dan salam sejahtera.